dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Karena ada yang menerangkan wujudnya Allah, sementara ini menjadi bola liar, kemana-mana akan menjadi interpretasi, versi ini, versi itu, versi ono, versi no, yang mesti kita ilmiahkan biar kita ketemu pada satu titik sudut pandang. Walaupun di edisi yang pertama sudah kita terangkan, tapi karena banyak yang gelambiar sehingga kita uraikan lagi ya. Blok-blok perhatikan ya, biar nggak golblok-golblok teman-teman ya. Karena ini, mohon maaf ya, sesuatu yang sangat-sangat penting, tapi sayangnya banyak yang pemalu, banyak yang penakut, banyak yang amatiran, sehingga nggak berani menerangkan wujudnya Allah. Blok-blok ya, lihat ini ya, biar nggak malu-maluin kamu. Nah, agak horor ya emang ya. Kenapa kok wujudnya Allah terangkan? Lihat ilmiahnya, jangan pakai ininya, jangan pakai kepercayaanmu, keyakinanmu. Apa itu? Matahari menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Di gambar ini yang sampai berhubungan dengan matahari yang mana? Adalah titik ini, betul ya? Tuh habis ternyata. Di gambar ini yang sampai pada matahari ini adalah, tuh habis juga. Oh, masih baru. Nah, ini kias akan Allah Ta'ala juga. Matahari menghampiri alamnya manusia, ini dunia, limit antara 0 sampai 100%. Di sini akhirat, ini akal itu alat pembaca gelombang kesadaran ya. Versi siapa? Versi saya, blok-blok. Kalau ini akhirat, alat pembaca kesadaran gelombang kesadaran adalah namanya ruh. Ini kata Nabi berlapis-lapis. Ada 1, 2, ini kias ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini kias. Nah, dari gambar ini, secara fisika mutlak tidak mungkin berhampiran dengan relatif. Fisika, hukum fisika. Jadi kita nggak usah pakai apa, cocok nggak cocok, pakai siapa hukum apa eksak ya. Apapun yang berhampiran dengan mutlak pasti ludes. Yang sampai kepada mutlak adalah dia sendiri, adalah nurnya, gelombangnya. Manusia ludes, Nabi dekat sama mutlak, ludes, semua ludes. Jadi tidak ada apapun yang bisa sampai berhampir dengan mutlak kecuali nurnya sendiri. Nah, lihat sini, matahari menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Ini nur ya, atau gelombang nurun ala nur. Nurnya ini menempati utusan seorang manusia. Nah, apakah pernah kita bisa melihat matahari? Saya tanya. Pernah nggak bisa melihat matahari? Bisa? Tidak bisa. Yang kita lihat itu hanyalah sinarnya matahari, betul? Nah, dari alam dunia tidak bisa melihat ini.
hanya bisa melihat nurnya. Ini kalau matahari, ya, pelan-pelan ya, hanya bisa melihat cahayanya, betul ya? Telunjuk kita nggak sampai pada matahari, mata kita pun nggak sampai pada matahari, betul ya? Betul. Yang bisa berhampir dengan matahari adalah sinarnya sendiri. Tetapi matahari dan sinarnya itu dua unsur berbeda, tapi berkekalan, ya. Umur sinar matahari akan sama dengan umur mataharinya. Nah, saya tanya, kenapa sinar matahari pagi, siang, dan sore kok berubah? Pagi agak kemerah-merahan, siang bahasa Arabnya itu kentang-kentang, kemudian kalau sore kemerahan dan agak keemasan sedikit. Saya tanya, apakah sinar matahari berubah? Sinarnya tidak. Lah kenapa kok jadi berubah di tangkap mata manusia? Karena merambat melalui tekanan udara yang berubah-berubah, ya. Maka menjadi sinarnya itu seolah-olah berubah. Bisa dipahami? Karena itu realnya begitu loh ya. Jadi real begitu kita teorikan seperti ini. Nah, berarti sinar matahari itu sangat dipengaruhi dengan media rambat. Betul ya? Nah, demikian juga dengan nur. Jika Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, sedang nurnya ada membawa, maka wujudnya nur itu sangat erat, lekat dipengaruhi oleh wujud ini. Paham ya? Maka jika ini alamnya akhirat, nggak mungkin terlihat oleh manusia dengan mata panca indera blok-blok di dunia, maka yang bisa dilihat oleh manusia di dunia adalah ini. Betul? Ini kan kita jangan ya melihatnya ini. Mungkin nggak kita bisa melihat Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Nggak mungkin blok-blok. Saya ini heran. Sudah dikasih video penerangan elite kayak gini di medsos secara langsung. Kok masih banyak yang menyimpulkan kalau kau sudah bisa melihat Allah Ta'ala, bagaimana itu begini-begini? Blok-blok. Ini lihatan dari awal sampai akhir, nggak mungkin saya ceritakan bisa melihat ini. Nggak mungkin, blok-blok. Maka ini bener ya, saya bilang kamu itu blok-blok ya. Ini pun nggak bisa terlihat, blok-blok. Ini aja nggak terlihat. Yang kau bisa lihat adalah ini. Nah, Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa. Karena apapun yang berhampiran dengan mutlak itu akan hangus. Lihat ini, X per hasilnya apa? 0, blok-blok. Ini matematika, tanya guru matematikanya ya. Ini pelajaran anak SMP nih, bikin malu saja kau. Nalar, ini dipakai kalau ngaji gini, ngaji akal ya. Ini akalnya dipakai. Tapi seleramu dihilangkan dulu, biar kamu gak ketutupan ilmunya ya. Nah, kemudian Allah menghampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa. Maka wujudnya Allah adalah ini. Tapi ini bukan Allah ya. Dia mewujud. Itu namanya tajalli. Ini bukan Allah, ini bukan pula nur. Tapi Allah ada di baliknya ini, dan nur ada di baliknya ini. Paham? Betul nggak di sini ada gelombang yang tersalur hubung antara ini dan ini? Nah, betul nggak ini? Maka menghubungi Allah mesti lewat ini, blok-blok. Kamu nggak mungkin nyembah ini, membayangkan wujudnya apa, Belkedes. Bagi banyak pendapat, ada yang wujudnya Allah ya alam semesta ini. Kamu berani nyembah kebo, nyembah anjing, berani gak kamu? Kalau kamu mengartikan ini dengan otakmu sendiri ya. Ada banyak ya yang salah paham ya. Wujudnya Allah adalah seluruh makhluk.
Ini betul, tapi salah. Betul memang betul, tapi bukan itu maksudnya. Hubungannya adalah ada kiblat menyembahmu, sehingga tidak asal-asalan kamu. Lah kamu berani nyembah kebo, nyembah anjing? Kalau kayak gini, nggak berani. Dua, ada juga pendapat orang tuamu. Ini betul juga, tapi juga salah. Bukan itu maksudnya. Kamu berani nyembah orang tuamu. Ada juga yang wujudnya adalah dirimu sendiri. Hadirkan wajahnya. Goblok. Ini betul tapi salah. Inilah maksudnya kenapa kok diilmiahkan. Nah, wujudnya Allah adalah orang yang membawa nurnya Allah ini Ta'ala ke dunia. Nah, karena di sini ada gelombang yang tersalur, tersambung, maka hubunganmu bisa lewat orang ini, tapi bukan menghubungi orangnya ini. Tapi kan ada gelombang di balik orang ini, maka kontaklah orang ini. Betul nggak? Guys, goblok. Di sini ada nomor HP. Ya, nomor HP itu ininya. Tapi apakah di balik nomor HP ini ada gelombang yang mau menghantarkan kepada guru besar telemarifat? Ada dong. Karena nomor ini saya pegang. Jika di balik ada gelombang yang saya pada Allah Ta'ala, hubungi saja ini. Betul nggak guys, goblok? Nah, kenapa kok ada nomor HP? Di sini wujud zahirnya, tapi di balik ini ada gelombang yang menyalurkanmu, menghubungkanmu dengan orang yang di ujung atau yang memegang nomor ini. Sehingga jarakmu misalkan 100 kilo, 1000 kilo, ditelepon lewat nomor ini, bisa nyambung nggak? Nyambung. Tapi tidak bisa dengan cara manual, blok-blok. Menghubungi seseorang atau sesuatu atau zat yang memakai gelombang mesti pakai teknologi. Ya, ini gelombang ya. Ini gelombang. Maka hubunganmu mesti pakai teknologi. Jangan cara manual. Membayangkanmu ini dengan cara manual, otakmu sendiri tadi ya. Sehingga mengiranya saya ini bertemu dengan wujudnya Allah ini. Bukan, wujudnya Allah yang ini. Dia yang mewujud. Ini bukan Allah, blok-blok. Mana ada manusia bisa melihat Allah Ta'ala itu? Mutlak tidak bisa terlihat. Blok-blok. Mutlak itu ya sifatnya unlimited ya. Tidak terbatas. Kamu terbatas nggak? Terbatas, nggak nyambung. Blok-blok. Unlimited itu juga, mutlak itu juga termasuk undeskripsi. Tidak bisa digambarkan. Maka ini nggak bisa kau gambarkan. Dan juga undefinisi, tidak bisa kau definisikan. Tapi bisa diuraikan ilmiahnya. Ilmiahnya. Gue bingung, gue dipadakno. Ngilmiahkan sama dengan mendeskripsikan. Bukan, blok-blok. Karena nalarnya, kamu semua itu bikin malu saja kamu. Lihat ilmiahnya, belajar sama guru besar telemarifat. Guru besar itu bukan orangnya, wow gitu enggak. Perutnya yang besar, blok-blok ya. Setengah main-main, ngapain pusing. Main-mainnya taklim marifat sudah menggembarkan dunia ya Pak Kak. Daripada kamu yang serius nggak ngerti-ngerti. Bikin malu saja. Nah, wujudnya Allah itu adalah ini, ya. Tapi ini wujudnya tok. Dia mewujud. Yang ini tiap zaman ini akan berubah-berubah. Jika awalnya ini, kemudian berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini. Isinya sama nggak ini? Sama. Maka carilah wujud Allah di zamanmu sendiri. Dulu wujud ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, wujudnya Allah Nabi Muhammad, benar nggak? Wujudnya Rasulullah Nabi Muhammad juga, benar nggak? Maka Nabi Muhammad zaman itu ada di mewakili 3 gelombang. Di dunianya wujud Nabi Muhammad ya, di dunia, di alam roh adalah Rasulullah
di alam maharuh adalah Allah Ta'ala sendiri. Wujudnya sama jika dilihat di dunia, yaitu ini saja. Ini nggak terbaca oleh akal. Lihat, akal sini mati, betul nggak? Ini mati, betul nggak? Nah, ini membacanya pakai gelombang yang lain. Makanya blog-blog harus pinter ya. Belajar fisika, belajar matematika ya. Dan juga jangan dogmatis. Merasa bener dewe ya, isini-sini we. Merasa bener tapi salah we. Ya. Nah, kenapa sih harus kita cari wujud ini? Karena di balik ini ada gelombang yang tersambung ini loh ya. Nomor ini dipegang orang, makanya bisa kau hubungi orangnya itu, betul nggak? Lah kalau nomor ini nggak dipegang sama Allah Ta'ala, ya nggak usah hubungi pakai nomor ini. Kalau ini nggak nyambung sama ini, nggak usah kau hubungi lewat ini. Lihat ya, suara yang kita bunyikan. Hello guys, ya ngomongnya sama HP ini. Tapi kedengaran sama di sana nggak? Di Kalimantan kedengaran nggak? Di Bali? Di asal saya Itali, saya kan Itali. Dengaran nggak? Dengar blok-blok. Karena apa? Suara ini terubah menjadi gelombang dan tersalur ke sana, dan vibrasi dan resonansinya berubah lagi menjadi suara. Maka didengarkan pada saat detik yang sama. Karena apa? Lewat gelombang penghantar, ya, bukan perantara. Nah, ini aja loh. Nanti pasti banyak yang salah nafsir. Penghantar sama perantara itu beda, blok-blok. Kalau perantara itu ada calo, idik sini, idik sini, itu perantara, itu impossible. Nah, ada calo, kan ada itu. Beribadah kok ada calonya, blok-blok. Penghantar itu ya, jarak 10.000 kilo pun, listrik, ada kabel, jarak 10.000 kilo, di sana ada ujung, dicolokkan sama pembangkit listrik. Di sini ada listrik nggak? Pegang di sini detik yang sama, nyetrum nggak? Nah, blok-blok itu adalah penghantar. Masa gini aja harus diterangkan fisikanya? Ini kalau di luar negeri, di kampung saya tuh pelajaran anak SD, bro. Ngomong gini kan pelajaran anak SD. Di kampung saya sana, lah kamu di sini sudah S1, sudah S7, S-teler, nggak ngerti-ngerti. Wah, bikin malu saja, dro. Ya, paham ya? Nah, jadi hubungannya nanti kalau hubungan gelombang adalah berhubungan erat dengan vibrasi dan resonansi. Artinya apa? Yang dari alam panca indramu itu dirubah. Ini kan fisik. Masa harus diartikan semua? Fisik itu ya di dalam konteks ini tidak berarti yang berupa wujud belenduk gitu. Ada wujud yang jemuluk gitu. Enggak. Fisik itu ada di dimensi yang bisa terbaca oleh panca indramu. Bisa tercium, bisa terdengar, bisa terlihat, bisa teraba, bisa ya seperti itulah 5 panca indera. Ini namanya di alam fisik ya. Bukan hanya wujud nyata yang fisik, alam fisik dirubah menjadi metafisik. Nah, karena dia maha metafisik, selesai sudah, walaupun berubah menjadi selesai di alam metafisik. Tapi kalau menghubungi seseorang yang di alam fisik, ini kan dia maha metafisik toh? Ya enggak? Tapi kalau berhubungan dengan orang, ini kan orang ya. Nah, ini orang. Di sini fisik, dirubah menjadi metafisik, dirubah menjadi fisik lagi, blok-blok. Suara di sini merambat, terhantar, berupa gelombang, berubah menjadi suara lagi, betul nggak? Dibalas lagi nih, sret. Hello guys. Ini dijawab, hello juga, Mr. TM yang pandai, yang wow, yang unyu-unyu lah, ya gitu ya. Nah, metafisik dirubah menjadi fisik dirubah menjadi metafisik, diterima menjadi fisik. Terus dia membalas, alhamdulillah baik, dirubah menjadi metafisik sampai kepada fisik. Gitu. Lah kalau dia maha metafisik, ya nggak usah dirubah. Vibrasimu udah sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi berhubungan dengan ini, engkau jangan hanya tahu nama saja. Nama Tuhanmu siapa? Oh, semua pada lata. Allah.
Lah ini aku sebut Allah apa lapo? Blok-blok. Itu kan nama. Yang ngasih nama siapa? Ya manusia. Lah hakikinya siapa? Kan nggak bernama. Masa mutlak bernama? Mutlak itu no name. Allah kan kesepakatan. Nama itu kan karena kesepakatan. Karena disebut Rasul kita begitu ya kita ngikut. Tapi Rasul Musa misalnya nyebut Allah, Kejawen dulu nyebut Sang Yang Widi dan sebagainya. Itu kan masing-masing zamannya interpretasi. Mutlak masa bisa dibaca manusia dengan pandangan manusia? Enggak dong. Mutlak masa dinamai manusia? Berarti tinggian manusia dong daripada mutlaknya. Nah kayak gini-gini loh. Ini mesti pakai logika, fisika, matematika dan sebagainya. Nah, nama ya kita sepakati namanya Allah. Ini kok rame ki. Karena penalarnya orang Indonesia masih parah-parah. Nah, di samping nama, kamu kenal nama nggak tahu sifatnya, itu kesasar. Gak pernah praktek. Allahu Akbar. Yang muncul jemuranmu belum kau angkat. Karena akhir bulan ingat ada tanggungan utang. Ada waktunya anak bayar sekolah. Ada cucian belum selesai. Kompor belum dimatikan. Kunci motor belum ketemu. Iya blok-blok. Kau sebut namanya, iya betul sudah. Allahu Akbar, fasih kayak karap-harapan. Tapi ternyata yang berjudul jemunu, ternyata wujudnya kunci ini. Ternyata wujudnya kau salah alamat atau zong. Ya apa? Lah kamu gak tahu wujudnya Allah itu loh, makanya fungsinya. Kenapa kau harus tahu wujud Allah yang ini? Bukan yang ini, blok-blok. Paham ya? Jadi wujudnya Allah itu ada alamat yang sehingga engkau bisa praktek ya. Ini wajah tuh wajah. Enggak apa-apa, enggak usah. Lillazi fatar samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku pada wajah ini, blok. Maka begitu kau sebut Allahu Akbar, yang kau hadirkan siapa? Ini. Tapi sekilas engkau seolah menyembah ini. Bukan, menghadap. Oh itu juru syariat dah. Ini wajah tuh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah ini. Wajah Allah. Wujud Allah, betul nggak? Menghadap itu bukan menyembah. Menyembahnya kan ke sini, ya betul nggak? Karena lewat gelombang. Lah kenapa kau menghubungi saya nomornya Mr. TM yang Arif Budiman, yang rendah hati dan tidak sombong ini? Kenapa lewat nomor ini? Karena ada gelombangnya, gelombang di balik ini nyalur ke saya pegang nomor HP-nya. Maka hubungi nomor keren ini, pasti nyambung kepada Mr. TM yang Arif Budiman, yang tidak sombong dan rendah hati ini, yang nggak pernah misu-misu seperti itu, ya kak? Nah, wujudnya itu menghantarkan kepada gelombangnya Allah Ta'ala sendiri. Maka wujud Allah itu ini konteksnya, bukan ini. Ini semua ya, semuanya pada tahu wujudnya anjing ya, itu dibalik Allah sendiri, itu saya tahu semua. Tapi konteksnya bukan itu, blok-blok. Wujudnya adalah engkau bisa menghadapkan penyembahanmu, pengabdianmu dan sebagainya. Itu pada ini. Ya. Jadi yang kedua, engkau harus tahu wujud. Sebenarnya bukan karena wujudnya, tapi karena sifat ya. Nah, dia sendiri di dalam sifat 20 Allah wujud ya, dia wujud. Sifatnya wujud, berarti ada wujudnya. Betul nggak? Nah, sifat apapun benda atau apapun yang berinteraksi dengan panca indera manusia itu ada 5 blok-blok, betul ya? Bisa dilihat mata, bisa didengar kuping, bisa dibau hidung, bisa dirasa ilat, bisa disentuh dan sebagainya. Ini maksudnya. Lah wujud sifatnya dia berarti bisa dilihat. Nah, tapi ya kabar buruknya guys, otakmu kan sudah dicuci dari kecil bahwa Allah tidak berwujud, ya Kak? Maka begitu saya terangkan ilmiahnya wujudnya Allah yang ini tadi, bukan wujudnya Allah ya, wujud sifatnya ya, maka engkau kepanasan kayak ikan digoreng. Bodoh minta ampun, bikin malu saja. Lah kalau kamu nggak ngerti wujudnya, apa
siapa nama yang kau undang itu. Sementara di dalam praktek sholat hanya harus dengan aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Apa yang kau ingat? Blok-blok. Kunci, bojomu, pacarmu, anakmu dan sebagainya. Ini enggak. Yang kita hadirkan adalah rabitoh akan orang yang membawa gelombang Allah. Ini harus ketemu dulu. Lah kamu nggak ngerti, makanya fiktif. Kalau kami kenyataan dong, wujud. Yang ketiga, ditanamkan sifat dan rasa. Setelah tahu nama, setelah tahu wujudnya, harus ada kontak hubungan. Lihat ya. Dia bisa dibaca di sini nggak? Saya tanya. Ini jasmani ya. Ini jasmani. Ini rohani. Nah, dia maha rohani. Saya tanya. Ini ya, tiga ini ya. Nah, yang bisa membaca maha rohani itu jasmani apa rohani? Rohani. Rohani blok-blok. Ini di atasnya 100%-mu loh. Iya apa Kak? Orang baru kesini mati, kek mati. Maka yang bisa berhubungan itu di sini apa di sini? Di rohani. Blok-blok. Ojo gaya akalmu nek sesuai ngene iki. Nek praktek jangan gaya akal. Nek ngaji ini ora apa-apa, gaya akal goblok-goblok ora apa-apa. Yang penting manut ya. Tapi kalau prakteknya ilmiahkan dong. Dia mah rohani, maka bisa yang bisa terhubung mesti pakai rohanimu. Nah, tapi kau nggak bisa kalau belum dibaiat, akalmu lumpuh. Begitu tidur sudah hilang akalmu semua, hilang duniamu, hilang dirimu semua. Lah bagaimana kau mau praktek lewat ini saja nggak mampu ya Pak? Nah, mesti dari jasmanimu ditambah di-upgrade gelombang upgrade. Di kampung saya ini bahasanya seperti ini, bukan bahasa desa kayak gue ya, bikin malu saja. Di-upgrade supaya apa? Kamu bisa naik ke roh dan rohmu dikapsul. Nah, supaya bisa nyebrang ke dimensi demi dimensi. Manusia terbiasa di dunia, di muka bumi, di atas bumi. Ambekan megap-megap pakai udara. Lah kalau dia dimasukkan di air, butuh alat nggak? Nah, manusia yang kayak gitu modelnya dinaikkan ke alam di atas batas ruang angkasa. Butuh alat nggak? Butuh. Nah seperti itulah. Kalau kamu nggak ada kapsulnya, ruhmu pun akan terbakar. Itu kias, nggak tadi debat mana? Si pinter toh, jadi gak perlu nerangkan detail dari kayak gitu. Nabi aja full kias kok. Nah, cuman ini ya, akhir zaman agama diilmiahkan dengan ilmiah loh. Oleh siapa? Mr. TM yang tidak sombong, baik hati, ramah dan tidak suka misuh-misuh blok ya. Nah, ketika engkau telah dinaikkan gelombangmu, di-upgrade dari dimensi jasmani ke rohani, itu namanya baiat ya. Engkau terkapsul, maka engkau bisa berhubungan, nggak terbakar. Ada kontak. Begitu kau sebut namanya, hadirkan wujudnya, tapi karena ada rasa, pasti nyalur sifatnya. Saat kau puasa, panas-panas jam 2 kentang-kentang, ada gambar orang bawa minum es teh seger. Mbok ngene iki mokel didik lah enak lho, ya ta? Utek mulai kotor ya, Pak Kak? Ya wis gak ada bojone omahe kok, engko mulai pura-pura leson apa? Kausan lagi. Ya Allah. Ngelak. Nah, seperti itu. Utek mulai berubah toh. Karena apa? Ngelihat wujud, tahu nama dan ada sifat yang mengalir, vibrasi dan resonansinya. Kau punya rasa kepingin ya, Pak Kak? Lho. Nah, kepingin. Ono wong wedok ayu, kowe kepi? Lho, lha iya lho. Lho, ora apa-apa. Ini nama jujur apa adanya, tapi bukan saya, misal taklim makrifat enggak. Setia dengan pasangan. Lho, istri saya yang tercinta. Nah, nek begudal tidur rabi ora apa-apa.
begundal, gitu. Yang sudah rapi sudah. Nah, gitu ya. Karena tahu namanya, tahu wujudnya dan tahu sifat yang telah ditanamkan. Lihat, ini unlimited loh ya. Lah kalau kamu nggak ada getaran yang sama-sama unlimited, kira-kira bagaimana? Nyambung nggak? Maka betul yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang datang dari dia memungkinkan bisa kembali kepada dia. Jika kamu nggak ada ditanamkan unsur Allah Ta'ala dan kolbumu, engkau pun nggak akan nyambung blok-blok. Nggak akan ada hubungan, nggak ada kontak. Dimensimu di sini. Untuk ada hubungan mesti naik dulu ke dimensi roh, dan rohmu mesti terkapsul agar bisa naik gelombang. Saya tanya, kalau kamu beli rokok, ya, perokok. Kalau sudah habis rokoknya kau hisap, bungkusnya kau apain? Buang, nggak dipakai lagi. Jasmani pun ada expirednya, ada masa limitnya. Ruhmu nggak ada matinya, ya. Maka kehidupanmu itu sebatas sepintas lalu. Hanya seumur badan jasmanimu masih melekat nyawa. Tapi rohanimu, mestinya rohanimu itu bisa nyebrang pulang, ya. Tapi karena kamu nggak bisa-bisa, belum ketemu penjelasan Mr. TM kayak gini, makanya kesasar. Namanya katanya hidup Buddha itu namanya reinkarnasi. Ada dalam lingkaran kelahiran berulang-ulang. Makanya kalau Islam ada alam kubur dan sebagainya. Nah, setiap kelahiran ada catatan amal di Lauh Mahfuz. Siapa yang beramal? Ya kamu sendiri. Itu episode yang lalumu. Tapi karena setiap kematian ada di batas limit, misalkan ini ya, 100%, itu sama dengan 0% di alam lain, betul nggak? 2400 itu sama dengan 00,00, betul nggak? Di hari yang lain, mulai pinter. Itu sama profesor abal-abal, profesor matematika, profesor fisika, ngakunya. Tapi nggak perlu gelar, sudah diakui dunia, gitu. Dunia khayalan, dunia abal-abal, dunia apa. Yang penting virusnya taklim ma'rifat memecahkan dogma di kepalamu, blok-blok, ya. Itu yang penting. Biarpun kamu bilang blok-blok, tetap tenar, ya. Nggak perlu kita dakwah sopan, santun, alim. Kayak gini kan nggak perlu, ya. Apa adanya, bahasa koboyan, ya. Suka, silakan. Nggak suka, nggak paten, blok-blok. Ya. Jadi berhubungan dengan Allah itu ini harus komplit, ditanamkan sifat, dan nanti juga ada teknik loh. Kemudian ada syarat rukun loh. Lihat ya, hadirnya Allah saat dirimu nol, tapi nolmu mesti ketemu gelombang mutlak. Gelombang mutlak loh. Teknik tadi antara X per tak terhingga sama dengan nol. Hadirnya mutlak ada saat kamu nol. Itu mesti kau pakai semua ini. Kalau ini kan berhubungan dengan sifat, gelombang. Kalau ini teknik, dan ada syarat rukun. Sudah. Dan ada channel. Nah, channel itu gelombang mutlak. Maka yang kau pegang HP-nya, ya. Ya. Nah, yang kau pegang ini blok-blok, nggak usah ke sini. Nah, khayalanmu ketinggian. Aku menyembah Allah yang mana? Allah yang mana? Ngerti wega kok. Allah mu jeneng, ayo cobaan ini. Makanya syahadatmu ora payu blok-blok. Syahadatmu kan ini lip sync, ya gak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad rasulullah. Lah pernah kau delok wujudnya Tuhanmu, Pernah kau saksikan? Wujudnya Allah itu mana? Ini atau ini di zaman berikutnya, atau ini di zamanmu, betul nggak? Isinya sama nggak ini? Sama. Membawa gelombang nurun ala nur. Nah, wujudnya Allah mana? Ini juga ya. Ini juga ya. Di zaman masing-masing. Ini beda-beda. Ini A, misalkan ini B, ini C, ini D. Di zaman kita masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh, di zamanmu sendiri, bukan zamannya orang dahulu. Blok-blok. Nah, yang dipegang siapa? HP, ya. Ngomong sama siapa? HP, waktu telepon ya. Tapi karena ini ada rangkaian gelombang, mulai ada sinyal,
ada pemancar ya, tower ya, ada receiver, ada satelit, mondar-mandir tuh. Sampai dulu kepada satelit dipantulkan ulang. Oh, jaraknya jauh kita kalau jalan kaki ke satelit itu ya. Oh, nggak kelihatan satelitnya. Tapi karena lewat gelombang, mantul pun dalam saat yang sama. Mulai pinter. Ini pelaut, ini Popeye dari Kalimantan. Tapi ngaji ke sini, goblok-goblok ini. Loh, tepuk tangan, dia seneng dia. Karena di panggilan goblok itu, goblok, itu panggilan kesayangan, ya. Kemarin saya telepon polisi. Kamu jangan bilang gitu, Isam kok gitu-gitu. Ya, nama panggilan kesayangan apa? Lihat ya, saya panggil goblok, ketawa semua loh. Nah. Ya, paham ya? Yang dipegang ini HP. Ngomong sama siapa? Ini dong. Lihat tuh. Assalamualaikum. Apa kabar loh? Kalian saya ngomong sama siapa? Hah? Yang dipegang siapa? HP. Tapi coba. Karena ada gelombang, saya bisa refleks menjadi ketawa-ketawa sendiri ya, Pak Kak? Nangis sendiri ya, Kak lo. Maka sifatnya itu hadir mempengaruhi karena ada vibrasi dan resonansi, ada gelombang. Nah, menghubungi Allah lewat mursyid. Bukan calo ya, bukan perantara. Ini sistem ya. Lah kenapa kamu berhubungan dengan dia yang hubungan langsung pakai HP? Karena itu sistemik. Menghubungi Allah lewat mursyid itu langsung. Berhubungan dengan Allah tidak lewat mursyid itu tidak langsung dan tidak mungkin nyambung, blok-blok. Seperti kamu tuh menyalakan TV, ya, delok TV ini loh. Nah, karena khayalanmu tinggi, mau setel, padahal itu nyambung setrume, tapi setelah kamu lihat beguya gitu, nangis deh, itu khayalanmu tok. Kamu nyembah Allah tapi nggak ada hubungan, nggak ada setrum, ya gak nyambung. Kamu seolah-olah khusyuk, ya Allah, alah belket, ini setrummu durung mau colok no TV-mu iku. Goblokmu kok nemen. Goblok saat tingkat toh, ini goblok bertingkat-tingkat piye? Goblok. Kamu di dunia, Allah di mahruhani loh. Malik yang betul ujung di akhirat itu. Masih masuk ke akhirat dulu, goblok, betul nggak? Dia di mana? Di akhirat atau dunia? Akhirat. Nah, yang sampai berhampir daripadamu itu gelombangnya, tapi gelombangnya beda. Lebih dekat toh. Tapi gelombangnya beda. Kalau nggak ngerti gelombangnya, jauhnya tak terhingga. Kamu mendoa, sholat, kemudian apa? Zikir. Seturamu gak nyambung. Gelombangmu masih belum nyambung. Lah kok alhamdulillah dikabulkan doamu. Sing ngabulno sapa? Iku setan, goblok. Nah, kasih info, tapi nanti kami terangkan di episode yang lain. A menuju B, ya, lihat ya. Surabaya menuju Jakarta, ya, lihat ya. Kemampuanmu hanya sampai batas ujung dunia, ya di sini. Hanya sampai sini tak loh. A aksen. Lah Allahmu ada di B ini. Kemampuanmu hanya sampai dunia tok. Sekelepak-kelepak mate loh kamu tuh. Ya kemampuan dari sini tak loh ya. Gak iso kowe menghargai, gak iso blok-blok. Lihat ini gambar loh, biar kamu gak simpang siur debat. Pada geblake, pada debat, pada gobloke. Saya ngerti pasti menang. Kadang ngelajarin debat itu goblok. Ya, A menuju B. Kemampuanmu hanya sampai aksen. Lihat. Kok tahu-tahu rasanya doamu dikabulkan? Bagaimana kira-kira? Sing ngabulno sapa, blok? Kamu kirim surat ke B. B ada di Jakarta. Kemampuanmu dari Surabaya hanya sampai Gresik. Kira-kira piye? Ya Allah, alhamdulillah dikabulkan doaku. Goblokmu lho. Iku setan yang ngabulno kowe. Lah pikiran kok Gusti Allah, gak ngerti nek setan iku duwe MOU, perjanjian sama Allah Taala. Boleh menyesatkan manusia. Memang kerjaan setannya itu, iblisnya itu. Lah gelombangmu di atas dunia ini ya, dunia batasnya. Ini adalah 7 lapis langit di akhirat loh. Kamu aja ini nggak bisa. Karena kamu dibujui wong kecilik sehingga pikiranmu kan gini. Akhirat itu kan nanti, ya apa gak blok-blok. Nanti setelah mati nanti longok di akhirat, ya toh? Nggawa kopi sing akeh, nggawa teko, nggawa pemanas listrik gitu.
Nah, ini long akhirat nang alam kubur ku ben iso nggo minum kopi. Sekalian ngayal ngono pisan. Oh ngayal kok nanggung-nanggung. Sekalian ngayal sekalian. Akhirat itu lihat ya. Kau pahami dengan keyakinan. Akhirat itu goblok. Lah mestinya itu kau bisa nembusnya sekarang, bukan nanti nunggu mati. Goblok. Maka kata Nabi itu makanya mesti baiat. Makanya mesti kamu masuk ke dimensi rohani udhulu fisimni kafah. Makanya kamu mesti trans lewat portal, yaitu mutu ke belantama mutu. Kamu mesti ngalami mati ini di dalam hidupmu sendiri sekarang. Nah, kamu mati gak tahu, mati itu iki loh, ngelewati batas ambang kematian, kemampuan, limit loh. Lah kamu di sini tok mentok ya. Oke, ini kamu cari kerja, cari pasangan, cari apa? Kamu nggak naik-naik. Sementara Allah ada di lapisan ujung tertinggi akhirat, goblok. Maka nyambung nggak itu? Sia-sia hidupmu. Sama kayak tadi ya. Sama kayak goblok gini loh. Kamu gayanya neken nomor handphone gini. Ngomong sendiri. Iya, nggak apa-apa itu. Aku mencintaimu. Padahal lali. Nek iki HP-mu mati. Goblok. Gak ada sinyale, kedelok sinyale sih goblok Sambung nyambung gak bekono no. Nek gak nyambung aja mau terusno. Nek kowe nok kene ya, gak ono sambungan mbek Gusti Allah, aja mau terusno. Risetan ulang, kenapa kok ibadahmu kok kawah bahasa Arabe ngono. Pelajari dulu tekniknya, makanya ini mesti diilmiahkan. Sayangnya banyak yang mengaku ahli ini ahli itu, tapi kan gak menerangkan seperti ini ya ta? Ya, wujudnya Allah pada demam kabeh. Iya apa gak? Ayo ngaku, ayo. Yang biasa ceramah tapi gak bisa menerangkan itu. Iya gak? Ayo. Kamu pemalu gitu atau penakut? Atau amatiran karena gak ngerti. Loh, beda sama Mr. TM. Ya. Diterangkan ya. Ben gak sibuk siapa kan ben gak ngelapor aku nang polisi ya. Masalah iki. Iki wujudnya iki ya. Tapi iki dudu iki ya. Paham ya? Nah, ini wujudnya tok, sifat wujudnya. Tapi ini bukan Allah. Nah, aku madan Allah mbek manusia ya syirik dong. Tapi karena gelombang Allah ada di balik ini, sama halnya kamu nelpon pakai HP itu nggak dianggap gendeng karena ada teknologinya. Sama kamu berhubungan dengan Allah lewat ini nggak dianggap syirik karena ada teknologinya blok ya. Makanya toreko itu wajib. Tapi ya gak kamu dulu perkiraanmu toriko itu bid'ah kan karena di zaman setelah Nabi ya gak? Ngaku. Kamu jika mengira Allah itu gak ada wujudnya ya gak? Sehingga kau artikan macam-macam ya gak? Ayo goblok tak gue. Kalau kamu gak ketemu saluran gelombang gak nyambung ya toh? Nah dilihat dari sini, ayo blok-blok, otakmu gawe, otakmu gak nyambung. Nah gitu ya. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya karena ini ternyata diterangkan sekalipun tetap nggak nyambung karena kadung terdogma. Jadi nanti ada teknik ya untuk bisa berhubungan di saluran gelombang mutlak ini full teknik ya, teknik tinggi. Toriko iku bahasa Indonesianya adalah teknik atau jalan atau cara atau metodologi. Maka lagi-lagi guru-guru toriko mesti ini kamu ngajarkan ininya, tekniknya, bukan delemin dogmanya, ya toh? Lah kowe kok ngajari dogma maneh, goblokno wong maneh. Ini bukan guru toreko, gurunya taklim makrifat. Gitu. Bukan mursyid, bukan. Mursyid itu guru saya. Saya bukan mursyid. Kan banyak itu. Mengira saya mursyid, bukan. Saya nggak ngaku-ngaku, buat apa ngaku-ngaku, gitu. Kamu aja kepingin jadi mursyid toh, pengen diagungkan orang toh, sehingga gayamu seolah-olah jadi wow. Pakai sorban, pakai jubah dan sebagainya. Itu bohongan. Kalau mutlak gak perlu gitu-gitu. Walaupun cocotnya bilang blok-blok, dicari orang. Karena mutlak. Tinggal siapa? Saya lubangi kepalamu saja, bocor kepalamu pasti akan mengaku ini. Karena ilmiah gak bisa dibantah. Saya kasih uran-uran, lama-lama pecah kok, dasmu itu pecah, ya kak? Agama tuh begini loh nerangkannya, bois ya. Bahasa Arabnya itu al-bois. Ya kayak gini ya. Jadi gak dogma. Lah kamu diajari dari kecil kan
halal, haram, benar, salah, baik, boleh, makruh, mubah. Ya Pak Kak? Fadilah, pahala, ya Kak? Surga neraka. Iku dongeng, nek gak pernah kamu buktikan diri. Nah iki buktikan, lewat iki men. Kau bisa masuk akhirat, nembusin semua, ya praktek. Nah, gitu ya. Lho kiai, lho sik kene. Dadi agama iku gak cuman teori. Ya. Dalil dogma iku sek teori, iku syariat. Nah, kemudian mesti diterangkan tekniknya, itu namanya tarekoh. Alam prakteknya itu hakikat. Kemudian respon reaksi Allah ke dalam dirimu itu namanya makrifat. Syariat blok. Lah kuwi nek syariat terus metentang, metiti kaya yo wis ahli syariat. Yo. Syariat itu dari Nabi fasik kowe. Sing hakikat iku zindik. Mesti paket lengkap loh. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Ya kayak misal tek kene ahli dong. Kowe takok apa jelas diterangno mbek ilmiah ini iki. Karena apa? Pelaku bukan pendongeng. Repot kowe iki. Ya? Semangat. Ayo. Yang biasa mendakwah harus pinter dong, ojo ngapalno dalile tok ae. Sengaja ya taklim marifat mang meminimalisir dalil supaya apa? Supaya gak mendem nang dalil. Ngomongnya debat dalil. Iki logikane wae. Bukan berarti taklim marifat gak ngerti dalil goblok ya. Gitu aja ya. Nah. Hai guys goblok, sobat goblok, ini YouTuber, influencer kayak apa orang-orang itu loh ya. Jadi kamu harus pinter ya. Ketika di dunia pakailah akalmu, ya. Nah, saya sering kan ngomong tidak pakai akal, itu artinya engkau tidak lagi di dimensi dunia blok-blok, tapi di dimensi roh, dimensi akhirat, di gelombang lebih tinggi. Bukan berarti nggak berakal, karena akal itu adalah alat gelombang kesadaran. Alatnya sudah beda. Ini 3G, ini 4G. Nah. Saya bilang jangan pakai 3G, jangan pakai 3G. Maksudnya sudah pakai gelombang lebih tinggi, dalam lebih tinggi. Nah, tapi kan kamu goblok sehingga mengiranya, loh kamu kok ngajarin kau kayak orang gila, nggak berakal, itu kan nggak bisa. Bukan itu men, gelombangnya. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan tidak goblok lagi. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, kebangkitan untuk seluruh agama ya. Hindu, Buddha, Kejawen, Konghucu, semuanya bangkit ya. Pelajari ini ya. Pelajari ini guru di alam rohanimu ya, Atman, Buddha, Roh Kudus, Guru Jati, Rasulullah itu golek ana. Aja ngandelno keyakinan tok ae. Enggak ada orang yakin tapi enggak meyakini keyakinan, enggak ada. Orang berkepercayaan pasti mempercayai kepercayaannya. Tapi itu ilmiahkan dulu sehingga logis, sehingga universal. Bantu share, uraian kami kemana-mana. Ilahi anta masdi wa ridho kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.